Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri dengan NIM S1 dari kelas B dengan jurusan Teknik Informatika. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi Python, yaitu Python List, yang dimana materinya itu berada di W3 School. Langsung saja kita ke pembahasannya. Di sini saya membuka W3 School dan Visual Studio Code. Nah, daftar digunakan untuk menyimpan banyak item dalam satu variabel. Daftar adalah salah satu dari 4 tipe data bawaan di Python yang digunakan untuk menyimpan kumpulan data. 3 lainnya adalah tuple, set, dan dictionary. Semuanya dengan kualitas dan penggunaan berbeda. Daftar dibuat dengan menggunakan tanda kurung siku. Contoh programnya seperti ini. Programnya kita akan implementasikan di Visual Studio. Langsung saja kita run untuk melihat hasil outputnya. Hasil outputnya yang tampil adalah list ini, yaitu apple, banana, dan cherry. Nah, penjelasan dari program ini adalah mylist ini, this list atau mylist adalah variabel yang digunakan untuk menyimpan daftar tersebut. Daftar tersebut adalah apple, banana, dan cherry. Nah, print this list ini digunakan untuk mencetak daftar ke layar. Nah, maka hasil outputnya adalah seperti ini. Item daftar diurutkan dapat diubah dan memungkinkan nilai duplikat. Item daftar di indeks. Item pertama memiliki indeks dalam kurung siku 0. Item kedua memiliki indeks dalam kurung siku 1, dan lain-lain. Ketika kami mengatakan bahwa daftar diurutkan, itu berarti item tersebut memiliki urutan yang ditentukan, dan urutan itu tidak akan pernah berubah. Jika Anda menambahkan item baru ke dalam daftar, item baru tersebut akan ditempatkan di akhir daftar. Ada beberapa metode daftar yang akan mengubah urutannya, namun secara umum, urutan item tidak akan berubah. Daftar itu dapat diubah, artinya kita dapat mengubah, menambah, dan menghapus item dalam daftar setelah dibuat. Karena daftar di indeks, daftar dapat memiliki item dengan nilai yang sama. Maka contoh programnya adalah seperti ini. Maka tampilan outputnya adalah seperti ini. Penjelasan dari program ini adalah langkah pertama dalam kode, kita membuat sebuah variabel bernama thisList dan menginisialisasikannya dengan sebuah daftar, yaitu apple, banana, cherry, apple, dan cherry. Daftar ini memiliki 5 elemen dengan nilai masing-masing adalah apple, banana, cherry, apple, dan cherry. Daftar yang memungkinkan nilai duplikat sehingga apple dan cherry muncul lebih dari satu kali dalam daftar.
print this list ini adalah langkah kedua untuk mencetak kode ke dalam layar. Penjelasan selanjutnya adalah untuk menentukan beberapa banyak item yang dimiliki suatu daftar, maka kita menggunakan fungsi len. Contoh programnya adalah seperti ini. Maka hasil output yang diperoleh adalah 3. Nah, hasil output yang berada di Battery School dan di Visual Studio Code sudah sama. Penjelasan dari program ini adalah kita membuat sebuah variabel bernama thisList dengan sebuah daftar, di mana daftarnya itu apple, banana, dan cherry. Nah, fungsi len thisList ini adalah langkah kedua dalam kode. Fungsi len ini digunakan untuk menghitung panjang atau jumlah elemen dari daftar yang diberikan. Nah, dalam kasus ini, daftar yang diberikan adalah thisList. Fungsi print juga ini adalah hasil dari fungsi len dalam kurung thisList dicetak ke layar menggunakan perintah print. Maka hasil output yang ditampilkan adalah 3. Jadi kita ke materi selanjutnya. Item daftar dapat berupa tipe data apapun, contohnya tipe data string, integer, dan boolean. Contoh programnya adalah seperti ini. Kita implementasikan terlebih dahulu di Visual Studio Code. Langsung saja kita run untuk menampilkan hasil outputnya. Nah, tampilan hasil outputnya adalah seperti ini. Penjelasan dari program ini adalah list yang pertama adalah apple, banana, dan cherry. Pada langkah pertama, kita membuat sebuah daftar dengan nama list yang berisi 3 elemen. 3 elemennya yaitu apple, banana, dan cherry. Nah, list yang kedua adalah
kita membuat sebuah daftar dengan nama list yang berisi 1, 5, 7, 9, dan 3. Kemudian list yang ketiga yaitu pada langkah ketiga kita membuat sebuah daftar dengan nama true, false, dan false. Ini adalah daftar yang berisi nilai-nilai boolean. Tampilan dari program ini adalah outputnya seperti ini. Jika kita coba di W3 School, apakah dia sama? Nah, tampilan output dan di Visual Studio Code sama. Kita lanjut ke penjelasan selanjutnya. Daftar dapat berisi tipe data yang berbeda. Daftar contohnya adalah daftar dengan string, bilangan bulat, dan nilai boolean. Ini kita copy saja. Sini saya lupa menggunakan perintah print. Kita run kembali, lihat hasil outputnya. Nah, tampilan outputnya dengan yang di W3 School itu sudah sama. Nah, penjelasan dari program kita, ABC adalah string 34. 34 itu adalah bilangan bulat. True adalah nilai boolean yang mewakili benar, dan 40 adalah bilangan bulat atau null adalah string. Daftar ini menggambarkan fleksibilitas dalam daftar Python yang memungkinkan kita untuk menyimpan berbagai jenis data dalam satu variabel. Kita juga dapat mengakses elemen-elemen ini menggunakan indeks, misalnya list 0 akan menghasilkan variabel ABC dan list 1 tanda kutip 2 akan menghasilkan true. Nah, kita lanjut ke penjelasan selanjutnya. Dari sudut pandang Python, daftar didefinisikan sebagai objek dengan tipe data daftar. Contohnya, kita copy saja. Maka hasil outputnya seperti ini. Di sini kita menggunakan fungsi type untuk mengetahui tipe data dari variabel mylist. Nah, hasil dari perintah ini akan mencetak tipe data dari variabel mylist ke layar. Nah, hasil cetak kode tersebut ini menunjukkan bahwa mylist adalah sebuah daftar list dalam Python dan class list adalah cara Python menggambarkan tipe data tersebut. Jadi tipe data dari mylist adalah list. Penjelasan selanjutnya adalah daftar atau konstruktor. Dimungkinkan juga untuk menggunakan konstruktor atau list saat membuat daftar baru. Menggunakan list konstruktor untuk membuat daftar.
Nah, tampilan outputnya adalah seperti ini. Penjelasan dari program ini adalah sini kode menggunakan konstruktor list untuk membuat daftar dari sebuah tuple. Angkanya adalah list, apple, banana, dan cherry menggunakan konstruktor list untuk membuat daftar dari elemen-elemen dalam tuple, yaitu apple, banana, dan cherry. Print di slice ini adalah gunanya untuk mencetak daftar ini ke layar atau hasil outputnya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Koleksi Python atau array. Ada 4 tipe data kumpulan dalam bahasa pemrograman Python. Daftar adalah kumpulan yang terurut dan dapat diubah, mengizinkan anggota duplikat. Sedangkan tuple adalah koleksi yang tertata dan tidak dapat diubah, yaitu mengizinkan anggota duplikat. Set adalah koleksi yang tidak berurutan, tidak dapat diubah, dan tidak terindeks, tidak ada anggota duplikat. Kamus adalah kumpulan yang diurutkan dan dapat diubah, tidak ada anggota duplikat. Item yang ditetapkan itu tidak dapat diubah, tetapi kita dapat menghapus dan atau menambahkan item kapanpun kita mau. Kita ke penjelasan, kita ke materi selanjutnya. Python access list items. Kita translate terlebih dahulu. Python access atau item daftar daftar di indeks dan kita dapat mengaksesnya dengan mengacu pada nomor indeks. Contoh programnya seperti sini. Kita tinggal menambahkan fungsiku. Kita ingin melihat hasil outputnya. Hasil outputnya adalah banana, karena kita mencetak item kedua dari daftar. Nah, item kedua dari daftar adalah banana. Penjelasan selanjutnya, pengindeksan negatif. Pengindeksan negatif berarti memulai dari akhir. Plus 1 mengacu pada item terakhir, plus 2 mengacu pada item kedua terakhir, dan lain-lain. Contohnya, seperti ini. Sekarang, untuk melihat hasil. Di sini kita mencetak item terakhir dari daftar. Nah, item terakhir dari daftar adalah cherry. Kita ke penjelasan selanjutnya. Anda dapat menentukan rentang indeks dan menentukan di mana memulai dan di mana mengakhiri rentang tersebut. Saat menentukan rentang, nilai yang dikembalikan akan berupa daftar baru dengan item yang kita tentukan. Di sini kembalikan item ketiga, keempat, dan kelima. Kita run saja.
Dan maksudnya kita copy saja. Maka output yang ditampilkan yaitu cherry, orange, dan kiwi. Karena item ketiga, keempat, dan kelima. Nah, item ketiganya itu cherry, keempatnya orange, dan kelimanya itu kiwi. Kita lanjut ke penjelasan selanjutnya. Nah, contoh ini mengembalikan item dari awal namun tidak termasuk kiwi. Ini kita tinggal mengganti. Kita run untuk melihat hasil output. Maka hasil outputnya adalah apple, banana, cherry, dan orange. Materi selanjutnya, dengan mengabaikan nilai akhir, rentang akan berlanjut ke akhir daftar. Contoh programnya, contoh ini mengabaikan item dari kiri hingga akhir. Kita ganti menjadi 2. Kita run melihat hasil output. Maka output yang kita adalah apple dan banana. Rentang indeks negatif. Tentukan indeks negatif jika kita ingin memulai pencarian dari akhir daftar. Contoh ini mengembalikan item dari oranye plus 4 ke, namun tidak termasuk mangga plus 1. Kita rapikan hasil outputnya. Nah, hasil output yang cetak hanya orange, kiwi, dan melon. Karena cherry ini, orange ini menjadi /4 namun tidak termasuk mangga. Maka yang diambil hanya sampai dengan melon saja. Dan untuk penjelasan selanjutnya, untuk menentukan apakah item tertentu ada dalam daftar, gunakan in kata kunci. Maka hasil outputnya adalah seperti ini. Karena apple termasuk dalam daftar list buah. Maka hasil yang dicetak adalah yes, apple is in the freeze list. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Yaitu change list items. Atau dalam bahasa Indonesianya untuk mengubah item daftar. Ubah nilai barang untuk mengubah nilai item tertentu.
Sini kita melihat nomor indeks contoh programnya seperti ini. Kita melihat hasil output. Nah, item kedua yaitu banana diubah menjadi black currant. Penjelasan selanjutnya adalah ubah rentang nilai item. Untuk mengubah nilai item dalam rentang tertentu, kita menentukan daftar dengan nilai baru dan lihat rentang nomor indeks tempat kita ingin memasukkan nilai baru. Ubah nilai pisang dan cherry dengan nilai blackcurrant dan semangka. Di sini nilai pisang dan cherry akan berubah menjadi blackcurrant dan watermelon. Sini kan maaf, merahnya goyang. Saja kita run untuk melihat hasil output. Maka yang dicetak adalah apple, blackcurrant, dan watermelon. Penjelasan selanjutnya, jika kita memasukkan lebih banyak item daripada yang kita gantikan, item baru akan dimasukkan ke tempat yang Anda tentukan dan item lainnya akan dipindah sesuai. Di sini kita mengubah nilai kedua dengan menggantinya dengan dua nilai baru. Di sini kita mengubah nilai kedua yaitu banana menjadi blackcurrant, watermelon. Maka hasil outputnya seperti ini. Kita lanjut ke penjelasan selanjutnya. Panjang daftar akan berubah bila jumlah item yang kita masukkan tidak sesuai dengan jumlah item yang diganti. Jika kita memasukkan lebih sedikit item daripada yang kita gantikan, item baru akan dimasukkan ke tempat yang Anda tentukan dan item lainnya pindahkan sesuai. Di sini kita akan ubah nilai kedua dan ketiga dengan menggantinya dengan satu nilai. Maka
nilai ketiga ini akan mencetak watermelon. Kita tinggal ganti 3 saja. Sekarang nah, di sini sudah terganti apple, blackcurrant, dan watermelon. Cherry ini digantikan menjadi watermelon. Penjelasan selanjutnya, sisipkan item. Untuk menyisipkan item daftar baru tanpa mengganti nilai apapun yang sudah ada, kita bisa menggunakan fungsi insert dalam metode ini. Metode insert ini menyisipkan item pada indeks yang kita tentukan. Nah, maka jumlahnya bertambah menjadi 4, namun watermelon menjadi sebagai item ketiga dan cherry sebagai item terakhir. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ADD list items. Nah, tambahkan item daftar. Untuk menambahkan item ke akhir daftar, di sini kita menggunakan metode fungsi event. Contohnya menggunakan fungsi event untuk menambahkan item. Ketik saja. Sini kita run untuk melihat hasil output dari program. Maka orange ini akan muncul ke item terakhir. Si event ini adalah untuk menambahkan item. Sisipkan item. Untuk menyisipkan item daftar pada indeks tertentu, kita menggunakan fungsi insert. Fungsi insert ini untuk menyisipkan item pada indeks yang ditentukan. Contoh programnya, di sini kita tinggal mengganti menjadi insert.
Maaf, di sini laptop saya nge-lag. Di sini kita menggunakan satu. Kita untuk melihat hasil output. Maka orange ini akan menggantikan, maksudnya akan menjadi sebagai posisi kedua. Kita lanjutkan dari selanjutnya. Untuk perluas daftar, untuk menambahkan elemen dari daftar lain ke daftar saat ini, kita menggunakan fungsi extend. Ini kita menambahkan elemen tropical ke gslice. Kita copy. Nah, maka item dari mango, pineapple, dan pepaya akan muncul dalam satu item. Kita lihat ke materi selanjutnya. Tambahkan semua trouble. Metode extend ini tidak harus menambahkan list. Nah, kita juga dapat menambahkan objek apapun yang dapat diubah, yaitu table, set, kamus, dan lain-lain. Sini kita menambahkan elemen table ke daftar. Di sini kita ganti menjadi gist table. Kita untuk menampilkan hasil output. Kita hapus dulu, baru kita coba tampilkan ulang. Maaf, sini saya lupa mengganti. Kita maka item kiwi dan orange ini bergabung di item apple, banana, dan cherry.
Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu remove items. The transit program memudahkan. Hapus item data. Hapus item tertentu. Di sini kita menggunakan fungsi remove untuk menghapus item yang ditentukan. Nah, contoh programnya, di sini kita akan menghapus banana atau pisang. Kita ganti saja. Kita maka output yang ditampilkan hanya apple dan cherry. Banana tidak ditampilkan. Lanjut ke materi selanjutnya. Jika terdapat lebih dari satu item dengan yang ditentukan, remove metode ini akan menghilangkan kemunculan yang pertama. Contoh, hapus kemunculan pertama yaitu pisang. Maka output yang ditampilkan hanya apple, cherry, banana, dan kiwi. Jadi item kedua banana ini dihapus atau di remove. Karena di sini fungsi remove ini menghilangkan kemunculan yang pertama, di mana kemunculan yang pertama yaitu banana yang berada di item kedua. Sedangkan banana yang kedua berada di item keempat, maka item kedua yang dihapus. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Hapus indeks tertentu. Metode ini fungsi pop untuk menghapus indeks yang ditentukan. Di sini kita akan menghapus item kedua. Kita run ulang. Di sini ada kesalahan. Di sini saya menambahkan tanda kutip, seharusnya tidak ya. Kita run ulang lagi.
maka output yang dicetak hanya apple dan cherry. Jadi si pop ini adalah, ini kita menghapus item kedua. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Jika kita tidak melakukan indeks pop, metode ini akan menghapus item terakhir. Jadi jika kita tidak menentukan item apa yang akan kita hapus, maka fungsi pop ini akan menghapus item yang terakhir. Terhapus. Jadi output yang ditampilkan hanya apple, banana. Karena cherry tidak ditampilkan. Di sini kita tidak menentukan indeks. Nah, jika kita tidak menentukan indeks, maka fungsi pop ini akan menghapuskan item yang terakhir, di mana item yang terakhir itu adalah cherry. Lanjut ke materi selanjutnya. Kata del kunci juga menghapus indeks yang ditentukan. Misal, contohnya kita maka hasil output yang dicetak hanya banana dan cherry. Karena di sini kita menghapus item pertama, di mana item yang pertama adalah apple. Kata del kunci juga dapat menghapus daftar sepenuhnya. Jadi misal contohnya seperti ini. Kita maaf, sini saya lupa lagi mengapa. Cara ulang lagi ya. Coba. Nah, maka hasil output yang ditampilkan itu tidak ada atau error. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, hapus daftar. Metode ini atau clear adalah fungsinya untuk mengosongkan daftar. Daftarnya masih ada tetapi tidak ada isinya. Kita nah, output yang ditampilkan itu tidak ada. Karena di sini kita menghapus konten daftar menggunakan fungsi clear. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Yaitu group list.
Loop list atau bahasa Indonesianya daftar lingkaran. Ulangi daftar. Nah, di sini kita dapat mengulang item daftar dengan menggunakan fungsi for loop. Saya lupa menambahkan. Kita akan ulang. Baik, sini kita coba lihat. Ciri for X in this slice. Bring kita ulang. Nah, maka output yang dicetak apple, banana, dan cherry. Sini kita mencetak item dalam daftar ini satu per satu. Itu apple, yang pertama, yang kedua banana, dan yang ketiga itu cherry. Kita lanjut ke penjelasan selanjutnya. Ulangi nomor indeks. Di sini juga kita dapat menelusuri item daftar dengan mengacu pada nomor indeksnya. Di sini kita menggunakan fungsi range dan fungsi length untuk membuat iterable yang sesuai. Contohnya, di sini kita mencetak semua item dengan mengacu pada nomor indeksnya. Seperti saja. Kita untuk melihat hasil output. Maka tentang outputnya seperti ini. Iterable yang dibuat pada di contoh di atas adalah 0, 1, dan 2. Sini kita menggunakan perulangan sementara. Anda dapat mengulang item daftar dengan menggunakan while loop. Sini kita menggunakan fungsi len. Fungsi ini untuk menentukan panjang daftar lalu mulai dari 0 dan ulangi item daftar dengan mengacu pada indeksnya. Ingatlah untuk meningkatkan indeks sebesar 1 setelah setiap iterasi. Contoh programnya, kini kita cetak semua item menggunakan while loop untuk menelusuri semua nomor indeks. Kita menggunakan fungsi while untuk menelusuri semua nomor indeks.
Nah, tampilannya adalah apple, banana, dan cherry. Kita lihat tampilan outputnya di sudah sama dengan di Visual Studio Code. Tampilannya sudah sama. Baik, kita kembali ke materi selanjutnya. Perulangan menggunakan pemahaman daftar. Pemahaman daftar menawarkan sintaks terpendek untuk mengulang daftar. Lingkaran tangan pendek for yang akan mencetak semua item dalam daftar. Jadi fungsi for ini di sini akan mencetak semua item dalam daftar. Dan untuk melihat hasil output, sini maaf tampilannya agak lama ditampilkan karena laptop saya sedang lalot parah. Kita lihat di sini, lihat hasil output. Maka hasil outputnya adalah apple, banana, dan cherry. Output yang ditampilkan itu apple, banana, dan cherry. Nah, hasil output yang dalam Visual Studio Code itu sudah sama dengan yang ada di Webris Code. Kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu Python List Comprehension. Jika kita translate ke bahasa Indonesia, pemahaman daftar. Pemahaman daftar menawarkan sintaks yang lebih pendek ketika kita ingin membuat daftar baru berdasarkan nilai daftar yang sudah ada. Contohnya, berdasarkan daftar buah-buahan, kita menginginkan daftar baru yang hanya berisi buah-buahan dengan huruf A pada namanya. Nah, tanpa pemahaman daftar, kita harus menulis for pernyataan dengan tes bersyarat di dalamnya. Contoh programnya adalah seperti ini. Kita copy saja. Lalu kita run untuk melihat hasil outputnya. Nah, hasil outputnya apple, banana, dan mango. Kenapa hanya apple, banana, dan mango? Karena ketiga buah-buahan ini mengandung huruf A, sedangkan kiwi dan cherry tidak mengandung huruf A. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Dengan pemahaman daftar, kita dapat melakukan semua itu hanya dengan satu baris kode. Contohnya seperti ini. Kita run untuk melihat hasil output.
Nah, maka hasil outputnya adalah apple, banana, dan mango. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nilai yang dikembalikan adalah daftar baru, membiarkan daftar lama tidak berubah. Kondisinya seperti filter yang hanya menerima item yang bernilai true. Hasil dari codingan ini adalah outputnya seperti ini. Jika kita implementasikan di Visual Studio Code, kita run untuk melihat hasil outputnya apakah sama dengan yang ada di waitlist code. Hasil outputnya sama. Yang bernilai true. Kondisi if variable x apple akan kembali true untuk semua elemen selain apple membuat daftar baru berisi semua buah. Nah, kecuali apple. Di sini kita menggunakan fungsi if. Kita run untuk melihat hasil output. Tampilannya seperti ini. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Iterable dapat berupa objek apapun yang dapat diubah seperti daftar, tuple, set, dan lain-lain. Di sini kita dapat menggunakan fungsi range. Fungsi ini untuk membuat iterable. Contoh programnya seperti ini. New list, explore variable x in range 10. Maka hasil outputnya adalah seperti ini. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Contoh yang sama namun dengan syarat terima hanya angka yang lebih rendah dari 5. Nah, angka yang lebih rendah dari 5 yaitu 4, 3, 2, 1, dan 0. Maka outputnya yang ditampilkan seperti ini. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Ekspresinya adalah item saat ini dalam iterasi, namun juga merupakan hasilnya yang dapat Anda manipulasi sebelum berakhir, seperti item daftar di daftar baru. Contohnya, tetapkan nilai dalam daftar baru menjadi huruf besar. Daftar baru menjadi kodenya seperti ini. Mengubah item dalam daftar menjadi huruf besar yaitu menggunakan fungsi ever. Nah, selanjutnya kita dapat mengatur hasilnya sesuai keinginan kita. Tetapkan semua nilai dalam daftar baru menjadi hello. Maka tampilannya seperti ini. Daftar ini akan berubah menjadi hello. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Ekspresi juga dapat berisi kondisi, bukan seperti filter, namun sebagai cara untuk manipulasi hasil. Contohnya, kembalikan orange dan bukan pisang. Oke. Nah, contoh programnya seperti ini. Oke, kita run. Outputnya hanya apple, orange,
cherry, kiwi, dan mango. Banana ini digantikan menjadi orange. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu urutkan daftar atau sort list. Nah, urutkan daftar secara alfanumerik. Objek daftar memiliki fungsi sort metode yang akan mengurutkan daftar secara alfanumerik naik dan secara default. Sekitaran untuk melihat hasil outputnya. Nah, maka hasil outputnya adalah seperti ini. Hasil outputnya itu berdasarkan abjad. Kita lanjut ke materi selanjutnya, urutkan daftar secara numerik. Ini kita harus sekitaran untuk menentukan hasil outputnya. Maka hasil outputnya yang ditampilkan adalah secara numerik, yaitu 23, 50, 65, 82, dan 100. Urutkan menurun. Untuk mengurutkan secara descending, gunakan argumen kata kunci reverse sama dengan true. Jadi contoh programnya seperti sini kita menggunakan fungsi reverse. Sekitaran untuk melihat hasil outputnya. Nah, hasil outputnya adalah seperti ini. Jadi hasil outputnya adalah mengurutkan daftarnya secara menurun. Nah, sama halnya dengan codingan ini. Nah, langsung saja kita run untuk melihat hasil output. Nah, kita run kembali untuk melihat hasil output. Maka hasil outputnya daftarnya secara menurun.
mulai dari 100, 82, 65, 50, dan 23. Selanjutnya, sesuaikan fungsi pengurutan. Kita juga dapat menyesuaikan fungsi kita sendiri dengan menggunakan argumen kata kunci key function. Fungsi ini akan mengembalikan nomor yang akan digunakan untuk mengurutkan daftar angka terendah terlebih dahulu. Contohnya, urutkan daftar berdasarkan seberapa dekat angkanya dengan 50. Nah, contoh program itu ini kita maka hasil outputnya berdasarkan seberapa dekatnya dengan 50. Itu 50, 65, 23, 82, kemudian 100. Selanjutnya, pengurutan tidak peka huruf besar atau kecil. Secara default fungsi sort, metode ini peka akan huruf besar atau kecil, sehingga semua huruf kapital diurutkan sebelum huruf kecil. Kita run untuk melihat hasil outputnya. Nah, maka hasil outputnya seperti ini. Kita lihat ke weight result apa sama. Hasil outputnya sama. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Untungnya kita dapat menggunakan fungsi bawaan sebagai fungsi utama saat mengurutkan daftar. Jadi, jika kita menginginkan fungsi pengurutan yang tidak peka, huruf besar atau kecil, gunakan string lower sebagai fungsi kunci. Kita run untuk melihat hasil output. Maka hasil output yang ditampilkan itu seperti ini. Selanjutnya, urutan terbalik. Bagaimana jika kita ingin membalik urutan daftar apapun alfabetnya? Nah, kita menggunakan metode in reverse, membalikan urutan pengurutan elemen saja. Nah, maka tampilannya seperti ini. Mulai dari cherry, kiwi, orange, dan banana. Sini kita membalikan urutan item daftar yang awalnya dari banana dimulai dari cherry. Jadi dimulai dari belakang. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kita bahasa Inggris, yaitu copy lies. Atau saling daftar. Nah, kita tidak dapat menyalin daftar hanya dengan mengetik list 2 list 1, karena list 2 hanya akan menjadi referensi ke list 1, dan perubahan yang dilakukan list 1 secara otomatis juga akan dilakukan di list 2. Ada beberapa cara untuk membuat salinan, salah satu caranya adalah dengan menggunakan metode daftar bawaan, yaitu copy. Di sini kita buat salinan daftar dengan menggunakan fungsi copy. Tinggalkan sinarnya titik. Kita run untuk melihat
hasil output. Hasil outputnya adalah banana, orange, kiwi, dan cherry. Selanjutnya kita lanjut ke materi selanjutnya. Cara lain untuk membuat salinan adalah dengan menggunakan metode bawaan. Kita lanjut. Oh maaf. Kita sepertinya ada kesalahan. Kita run untuk melihat hasil outputnya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Python atau join list, atau dalam bahasa Indonesianya gabung atau daftar. Bergabunglah dengan dua daftar. Ada beberapa cara untuk menggabungkan atau menggabungkan dua atau lebih daftar dengan Python. Salah satu cara termudahnya itu kita menggunakan plus operator. Bergabunglah dengan dua daftar. Nah, contoh programnya ini. Sekarang untuk melihat hasil output. Di sini kita akan kan item ini menjadi satu item, menggabungkan daftar ini menjadi satu item. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Cara lain untuk menggabungkan dua daftar adalah dengan menambahkan semua item dari daftar 2 ke daftar 1 menjadi 1 per 1. Contoh programnya seperti ini. Kita run untuk melihat hasil output. Harusnya di sini list 1. Kita run kembali, lihat hasil output. Maka tampilan outputnya itu seperti ini. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Atau juga kita bisa menggunakan fungsi extend, metode yang tujuannya adalah menambahkan elemen dari satu daftar ke daftar lainnya. Di contohnya ini kita tinggal mengganti
Nah, kan hasil outputnya sama seperti ini. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, daftar metode Python memiliki serangkaian metode bawaan yang dapat kita gunakan pada daftar. Nah, pertama metode event, clear, copy, count, extend, index, insert, pop, dan remove, reverse, dan sort. Itu saja. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dari saya, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.